Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Bersama lagi dengan saya Wahyu Alfi. Dimana lagi kalau tidak di Intai, info santai. Sobat Intai, sekarang kita punya program baru, yaitu Ngosan, Ngobrol Santai, di mana program ini akan tampil seminggu sekali di channel Info Santai. Sobat Intai, COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Mari kita jaga kesehatan, jaga imun, minum makanan yang bergizi. Sobat Intai, di samping saya sekarang sudah ada Bapak Adila. Beliau adalah ketua dari Partai Bulan Bintang Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adila ini adalah orang yang pernah terjangkit COVID-19 dulu. Nah, kita sekarang akan mengulas atau menanyakan pengalaman beliau yang dulu pernah terjangkit virus COVID-19. Monggo Bapak. Sapa dulu penonton Intai, kemudian silakan Bapak bagikan pengalaman Bapak. Bagaimana ceritanya kok Bapak bisa sampai terpapar virus COVID-19? Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Swastika Putra. Kebetulan saat ini kami diamanahi sebagai Ketua Partai Bulan Bintang di PJ Sidoarjo. Ya. Dan dalam kesempatan kali ini sedikit kami akan sharing kepada Sobat Intai semua terkait dengan pengalaman kami terkena dengan virus COVID-19. Jadi awal mulanya saya terkena itu sebenarnya bisa dikatakan dalam sebuah atau sudah terprediksi. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020, tepatnya akhir tahun 2020 ya, hari terakhir ya, insya Allah saat itu hari Kamis tepatnya, itu siang hari pada saat kami di kantor itu mendapat telepon dari kerabat ya, sepupu saya itu menderita sakit. Dia punya sakit bawaan, kurang lebih sakitnya itu ya seputar di jantung dan lain sebagainya. Itu kami dihubungi untuk dimintain tolong membawa ke rumah sakit. Jadi kami dimintain tolong, dan saat itu kami tanpa berpikir panjang ya, padahal saat itu kondisi itu kan sudah rame-ramenya pandemi jilid 2. Iya. Jadi kalau kita mengikuti proses pandemi Covid ini dari awal tahun 2020 sekitar Maret yang meletusnya pada saat itu PSBB. Nah, itu di akhir tahun 2020 itu mulai meletus lagi. Artinya grafik daripada pertumbuhan Covid itu meningkat lagi. Dan di saat itu tanpa berpikir panjang kami datang ke rumah beliau dan kami berusaha untuk mengantar ke rumah sakit. Dimana karena pada saat itu akhir tahun dan kondisi saat itu lupa saya, insya Allah. Tapi kalau kalau nggak salah itu yang jelas ada semacam pembatasan seperti sekarang ini. Di malam hari itu sudah ada pembatasan. Di situ kami datang ke rumah
kita cari ambulans yang pertama ke rumah sakit, ke puskesmas tempat di daerah Surabaya. Ya, bisa dikatakan semua tidak bisa lah, intinya untuk mobil ambulans itu nggak bisa hadir untuk menjemput dan mengantarkan. Itu karena penuh atau ya apa? Kalau dari hasil komunikasi kami ya karena penuh, loadnya yang tinggi sekali pada saat itu. Akhirnya kami memutuskan untuk membawanya, untuk mencari rumah sakit terdekat, dan kita sudah membawanya ke rumah sakit, beberapa rumah sakit, mungkin ada sekitar 3 rumah sakit yang kita datangi, ya, dimana kesemuanya rumah sakit itu menolak karena penuh. Ya, menolak karena penuh. Dan ketika kami di salah satu rumah sakit itu perawat sempat mengetes si pasien ini, saudara saya, mana saturasinya itu 88% saturasi oksigen dalam darah. Itu lumayan rendah itu, Pak? Ya, lumayan rendah. Begitu kami antar ke beberapa rumah sakit, tidak ada yang menangani, tidak bisa karena penuh. Akhirnya kami putuskan untuk membawanya ke rumah sakit Dr. Sutomo. Dan alhamdulillah di rumah sakit Dr. Sutomo bisa diterima, tapi dengan banyak catatan ya. Antara lain salah satunya itu ya karena penuh itu. Jadi kayak contoh masih menunggulah, kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya kami bisa mengantarnya sampai di rumah sakit Dr. Sutomo. Berarti karena dulu itu yang berawal dari mengantarkan saudara yang sakit, kemudian dari situ Bapak terkena COVID-19. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa saya lanjutkan ya. Jadi setelah kami mengantarnya, ya itu kurang lebih sampai di Dr. Sutomo itu sekitar pukul 18 ya, pukul 6 sore, sekitar maghrib lah. Setelah saya antar, udah dapat bed, ya bisa diterima, saya putuskan untuk pulang ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah, malam hari, saya tidak merasakan gejala apa-apa, ya. Saya beraktivitas seperti biasa, cuman dalam hati ada sedikit rasa takut atau takutan ya, rasa takut itu sudah ada di dalam diri saya. Gitu. Terus esok hari pagi hari setelah saya bangun tidur, itu saya sudah merasakan mulai ada gejala-gejala yang indikasi berbeda. Ya. Jadi seperti suhu badan itu mulai naik dan lain sebagainya. Tapi saya anggap pada saat itu saya masih belum terkena COVID, jadi mungkin karena kecapekan atau yang lainnya. Berarti setelah 2 hari mengantaran saudara Bapak, baru Bapak terasa kayak panas dan yang lainnya yang mengindikasi bahwa itu ciri-ciri COVID-19? Iya, betul. Nggak 2 hari, tapi keesokan harinya. Jadi kalau saya mengantar hari Kamis, hari Jumat itu saya udah mulai merasakan gejala-gejala itu. Jadi suhu badan saat itu udah naik menjadi 37,5 kurang lebih. Setelah Bapak mengetahui bahwa suhu Bapak naik, terus apa yang pertama Bapak lakukan ketika itu? Jadi ketika saya mengetahui sudah ada indikasi seperti itu, dan kebetulan saya cuma berdua sama istri di rumah. Jadi mulai Kamis siang itu kami sudah berdua, karena pada saat Kamis tanggal 31 Desember itu ya, itu secara nggak langsung ya, pagi harinya itu kami mengantar anak-anak kami untuk bermain ke rumah neneknya. Itu sebelum mengantar saudara Bapak? Iya, sebelum mengantar itu pagi hari sudah, ya memang kebiasaan ya, rutin. Jadi anak-anak main ke rumah orang tua gitu, main ke neneknya. Ya alhamdulillah seperti itu. Jadi ketika kami habis mengantar saudara ke rumah sakit, ya, itu kami sudah prepare. Ya, jadi artinya kami sudah memutuskan untuk tidak menjemput anak kami yang ada di rumahnya. Jadi kami berdua sama istri di rumah. Jadi
langkah pertama yang Bapak lakukan ketika merasakan bahwasanya, saya itu kayaknya terkena COVID-19? Apa mungkin caring, DD, atau minum obat, atau olahraga? Atau? Ya, saat itu masih 50-50 ya. Jadi artinya saya masih belum menganggapnya saya terkena COVID. Namun saya juga sudah mulai waspada. Ya, sudah mulai waspada kemungkinan terkena COVID. Jadi Kamis, Jumat ya, Jumat itu saya udah memutuskan tidak ke kantor ya, udah memutuskan untuk isoman di rumah. Jumat panas masih kondisinya setengah ya, mungkin masih apa itu istilahnya anget ya, 37,5 itu saya masih di rumah dan saya mencobanya menambah apa itu asupan makanan, vitamin dan lain sebagainya. Jadi hari Jumat itu masih hangat ya, jadi kita masih belum ada kalau cuman mencoba menambah vitamin dan lain sebagainya itu aja. Terus setelah itu Bapak mengetahui bahwa saya itu terjangkit COVID-19 itu setelah berapa hari? Iya, jadi hari Jumat itu masih sumber ya, Sabtu itu masih kurang lebih sama. Di hari Sabtu masih kurang lebih sama, jadi saya hanya mencoba makan tanpa pantangan ya, kita makan semua, coba minum vitamin ya, sampai dengan hari Minggu. Jadi kebetulan hari Minggu pagi jam 10, insya Allah ya, saya masih ingat, itu saya masih ada acara seminar ya, seminar online. Saya masih memutuskan untuk ikut ya, untuk mengikuti. Setelah itu sekitar pukul 12 siang insya Allah. Jadi setelah seminar saya ikuti pukul 12 siang itu saya merasakan badan itu semakin nggak enak, semakin menurun kondisinya. Iya, semakin aneh lah. Jadi saya putuskan untuk mencoba mengecek kondisi saya ya, yang pertama dengan menggunakan temperatur suhu dan menggunakan saturasi oksigen, di mana saat itu temperatur udah mulai naik 38,5, jadi panas itu, Pak. Sudah mulai panas. Iya. Yang pertama, yang kedua saturasi oksigen sudah mulai menurun menjadi 95%, jadi sudah mengalami penurunan. Nah, di situ sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang sedikit menurut saya sudah mulai aneh di tubuh saya. Jadi seperti itu. Hari Minggu itu sudah mulai aneh. Tapi sebelumnya hari Sabtu malam perlu saya ceritakan sedikit ya, Sobat Intai. Jadi Sabtu malam itu saya sudah memutuskan untuk melakukan cek swab antigen. Sabtu malam sama istri saya udah putuskan untuk swab antigen dan hasilnya negatif. Jadi Sabtu malam itu antigen kita negatif. Keluarnya negatif. Artinya di situ kami agak sedikit tenang ya. Cuman tapi di hari Minggunya itu kondisi saya semakin memburuk gitu. Semakin memburuk ya, dan itu sudah mulai ada indikasi seperti mungkin yang sudah pernah merasakan terkena COVID ya. Jadi kayak di makanan. Jadi pertama kali itu yang ada efek COVID-nya itu di makanan. Jadi ketika saya makan makanan itu bisa digeneralisasi itu semuanya terasa asin. Nggak ada manisnya, nggak ada asin semua. Nggak ada. Jadi itu. Terus setelah itu kan rapid itu negatif. Iya. Setelah itu swab atau gimana? Iya. Jadi hari Minggu itu kondisi semakin memburuk, dan akhirnya keesokan harinya hari Senin pagi saya putuskan untuk melakukan swab PCR, di mana hari Senin sampai dengan Rabu ya. Hari Senin PCR, hari Selasa keluar hasilnya. Dan alhamdulillah hasil PCR-nya positif. Alhamdulillah positif. Terus di situ mungkin masih artinya masih berbeda dengan COVID yang saat ini ya, sekitar bulan Juli 2001, di mana saya kategorikan peningkatan COVID di
Juli 2001 ini adalah yang ketiga kalinya. Itu saya mungkin bisa saya kategorikan seperti itu. Kelonjakannya itu yang ketiga. Yang pertama Maret 2020, yang kedua itu akhir 2020, yang ketiga ya sekarang ini. Ya, Juni-Juli 2021 ini. Nah, di situ Selasa kami hasil keluar positif ya. Nah, di situ sedikit agak down ya, mungkin agak down. Kenapa? Nah, ini menurut saya pribadi ya, karena yang pertama kita tahu sendiri bahwa obat yang sudah yang bisa dikatakan untuk mengobati penyakit ini kan masih belum ada. Dan itu salah satu yang membuat kami sedikit down. Jadi seperti itu. Jadi tes PCR negatif, pas di swab PCR itu positif. Positif, betul. Kok bisa itu ya? Ini ya, sesuatu yang aneh. Jadi memang banyak sekali ya terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis ilmiahnya saya kurang nggak kompeten lah bicara di sini. Cuman tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi ya seperti itu adanya. Nah, jadi memang belum tentu atau tidak ada jaminan ketika kita antigen negatif itu kita belum terpapar COVID. Iya, benar sekali seperti itu. Terus setelah Bapak apunten positif corona, itu Bapak isolasi di rumah atau? Ya. Ya Pak. Setelah itu gimana itu Pak? Selasa itu kami menerima hasil PCR positif ya. Dan kondisi tubuh semakin menurut saya kurang baik, semakin memburuk. Kami sudah mencoba seperti olahraga kecil, terus berjemur di sinar matahari itu sudah kami lakukan, tapi kondisi semakin buruk sampai dengan hari Rabu siang ya, itu makan bisa dikatakan sudah mulai buruk ya. Jadi makan sudah nggak bisa, sudah sedikit lah. Berarti asinnya tadi udah hilang Pak? Enggak, asin masih tetap. Nafsu makan sudah mulai menurun. Terus Rabu siang itu saya cek hasil saturasi oksigen terakhir itu kurang lebih sekitar 93, 91 sampai 93 Pak. Nah, itu sudah segitu hasil saturasi oksigen. Dan siang hari itu kondisi sudah semakin menurut saya udah bisa dikatakan harus ke rumah sakit. Jadi saya sendiri menyadari kondisi ini harus ke rumah sakit. Akhirnya saya putuskan siang hari itu menuju ke salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di daerah Sidoarjo. Dan ketika sampai di rumah sakit, alhamdulillah kami masih bisa diterima ya. Tapi dengan catatan kondisi masih belum mendapatkan tempat isolasi di sana, masih di ruang ICU COVID. Loh, sebentar Pak, itu kan Bapak satu rumah sama istri. Ya. Itu dua-duanya terkena apa gimana itu Pak? Oke. Ya, jadi itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil ya, Sobat Intai semua. Bahwa menurut saya, pengalaman saya pribadi ya, ketika kita satu rumah bukan berinteraksi ya, kurang lebih kita berinteraksi dengan orang yang terpapar COVID-19 ya mungkin apalagi sampai kita berkontak fisik ya, entah itu memegang atau dan lain sebagainya, itu kelihatannya sangat rawan ya, sangat rawan dan bisa tertular dan kemungkinan besar tertular gitu. Karena sejak hari Senin ya, sebelum pada saat saya melakukan PCR itu, istri saya juga sudah menunjukkan gejala-gejala terpapar. Oh, berarti yang tes PCR itu Bapak sendiri? Nah, ya, saya sendiri. Jadi pada saat hari Senin itu yang tes PCR saya sendiri,
istri saya sudah mulai menunjukkan gejala-gejala, kayak gejala suhu tubuh naik, panas, dan lain sebagainya, pusing dan lain sebagainya, seperti itu. Dan akhirnya saya masuk hari Rabu, istri saya PCR ya pada hari Rabu itu, PCR keluar hari Kamis, alhamdulillah positif. Alhamdulillah positif lagi Sobat Intai. Ya. Gitu. Terus berarti yang pertama isolasi di rumah sakit Bapak sendirian dan istri di rumah. Iya. Itu jelang berapa waktu? Rabu saya masuk ya, saya masuk dengan berbagai awal masuk ya alhamdulillah hari Rabu itu masuk di ICU, siang hari, malam kami sudah mendapatkan tempat kamar ya, isoman di rumah sakit ya. Di situ kami mulai gejalanya mulai datang yang lain-lain juga. Terus istri masuk sekitar 3 hari kemudian, dan alhamdulillah tetap jadi kami berada dalam satu ruangan yang sama. Itu bisa pas itu Pak, satu ruangan satu suami istri gitu? Atau Ya, memang sudah bisa. pesen? Enggak, Bisa. Memang ya alhamdulillah bisa. Itu Kalau yang kamar-kamar yang lain itu ya memang nggak boleh ya. Karena waktu kami di rumah sakit rujukan itu, rumah sakit yang kami tuju itu adalah rumah sakit Islam. Jadi setiap kamar itu kalau pasiennya laki-laki ya laki-laki semua, kalau perempuan gitu. semua. Kalau bukan mungkin nggak boleh satu ruangan. Nggak boleh. Tapi berhubung ini karena suami istri bisa, dari pihak rumah sakit mengizinkan. Itu berapa hari Pak isolasi di rumah sakit itu? Ya, jadi kalau saya isolasi dirawat di rumah sakit itu 9 hari, kalau istri 10 hari. Jadi saya keluar, istri masih di rumah sakit. Berarti sebelum isolasi di rumah sakit, Bapak isolasi dulu di rumahnya sendiri? Iya. Gitu. Terus ini Pak, di rumah sakit itu Bapak olahraga atau cuman mengkonsumsi apa yang disediakan oleh rumah sakit atau gimana? Iya. Jadi gini, seperti yang sudah sering kita lihat ya di media dan sebagainya, itu bahwa orang yang terpapar COVID ya, orang yang terpapar COVID itu ada beberapa kategori ya yang sering kita lihat. Yang pertama yang sering dikatakan OTG, orang tanpa gejala. Terus yang bergejala, ada bergejala ringan, ada bergejala berat. Ya. Orang OTG tanpa gejala, jadi dia positif, tapi dia tidak merasakan gejala. Nah, itu biasanya kalau di pemerintah Surabaya itu ada semacam kayak tempat untuk mengkondisikan mereka. Ya. Nah, yang sering kita lihat di media-media bahwa di sana banyak orang OTG tapi masih bisa beraktivitas, olahraga, ya dan lain sebagainya. Itu orang-orang tanpa gejala. Artinya dia terpapar COVID tapi tidak ada gejala. Tapi mereka perlu diisolasi. Kenapa? Karena kalau tidak diisolasi sangat membahayakan orang-orang yang lain yang ada di lingkungan sekitar mereka. Gitu. Nah, saya sendiri termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan bergejala tapi ringan, jadi bergejala ringan. Alhamdulillah pada saat terpapar COVID itu gejala-gejala saya tidak sampai pada gejala yang berat seperti sesak nafas dan lain sebagainya. Cuman tapi dari hasil pemeriksaan dokter ya itu sudah ada pneumonia. Pneumonia itu ya kurang lebih bahasanya pneumonia ya. Itu kurang lebih COVID itu sudah menyerang ke paru-paru dan paru-paru itu sudah tertutupi gitu Pak. Iyalah, kurang lebih seperti itu. Jadi hasil ronsen paru-paru itu sudah mulai memburuk. Tapi untuk sesak nafas dan batuk saya tidak ada, istri juga tidak ada. Jadi gejalanya itu yang saya rasakan itu ya mungkin karena saturasi oksigen yang turun itu, jadi kondisi tubuh itu kurang lebih sangat-sangat aneh ya. Jadi sakitnya itu aneh, nggak seperti sakit flu biasanya ya. Sakit flu biasa itu saya masih enjoy, masih
bisa menikmati makanan dan lain sebagainya. Kalau ini sudah bisa dikatakan nggak bisa. Bahkan selama 9 hari di rumah sakit ya, mungkin hari ke-1 sampai dengan hari ke-5 itu gejala yang kami rasakan itu justru semakin bertambah. Artinya seperti gejala-gejala mengkonsumsi makanan itu sudah sangat-sangat parah ya. Karena di rumah sakit saya sudah nggak bisa makan makanan gitu ya. Jadi makanan seperti nasi yang diberikan pihak rumah sakit ya, setiap hari 3 kali sehari itu sudah nggak bisa dimakan. Nggak bisa menikmati. Bukan nggak bisa menikmati, tapi nggak bisa kita makan, sudah menolak. Gitu. Oh, berarti keluar lagi gitu kalau dimakan? Ya nggak saya makan gitu daripada keluar. Jadi mending saya cari makanan yang bisa saya makan. Dan alhamdulillah ada beberapa konsumsi yang tubuh saya masih bisa menerima ya. Itu salah satunya itu makanan yang bersifat tawar atau tanpa rasa, itu bisa. Jadi seperti bubur, nasi putih ya, itu saya bisa. Jadi bisa masuk. Tapi kalau makanan-makanan yang beraroma, yang ada rasanya dan tajam-tajam, itu menolak Mas Wahyu. Oh gitu. Ya, terus kalau saya ya, itu yang bisa masuk lagi itu makanan yang manis. Selain tawar, berarti manis. Yang tawar dan manis, yang ada rasanya dan rasanya cenderung ke rasa asin, itu sangat-sangat ditolak oleh tubuh saya. Bahkan belum sampai makan makanan itu, sampai saya tercium bau dari makanan itu sudah sudah menolak gitu. Sudah pengen muntah. Jadi kayak ayam kecap, rendang itu masih bisa Pak ya? Kayak yang lebih manis-manis gitu. Iya, belum nyoba. Jadi yang sudah saya coba kayak manis itu seperti minuman ya, kurang lebih. Oh, minuman. Nah, jadi di rumah sakit itu ada konsumsi harian kita, minuman. Selain makanan yang disajikan itu kan ada minumannya. Selain susu, sari deli, terus teh hangat gitu. Teh hangat nggak ada. Nggak ada. Kacang hijau ya, kacang hijau dikasih gula gitu ya, itu yang bisa. Yang bisa masuk ya cuma itu. Itu Bapak ngerasain yang paling parah pas terkena COVID itu setelah berapa hari? Mulai proses ada semacam reaksi di tubuh yang beda itu mulai hari ketiga. Jadi kalau saya mengantar hari Kamis ya, hari Minggu itu sudah mulai rasa-rasa yang ini kayaknya beda dengan sakit yang biasa saya rasakan. Jadi kemungkinan 3 hari. 3 hari itu mulai terasa. Terus yang paling parah itu memasuki hari keberapa? Ya, itu 3 hari itu mulai terasa. Hari Rabu itu mulai lebih naik lagi, sudah masuk rumah sakit. Ya mungkin sekitar 5 harian ya, hari Kamis atau seminggu ya. Saya terpapar hari Kamis, dapat seminggu lagi di rumah sakit. Nah, itu mulai mungkin klimaksnya itu semingguan itu kondisi saya di rumah sakit itu makan nggak bisa ya, terus tidur nggak bisa. Berarti nggak bisa tidur atau tidurnya nggak nyenyak Pak? Nah, tidur nggak nyenyak. Tidurnya nggak nyenyak. Jadi bukan kita nggak bisa tidur selama 24 jam enggak, cuman tapi frekuensi tidur malam kita itu nggak bisa seperti orang normal. Jadi tidur itu kayak orang gelisah, bangun tidur seperempat jam bangun, seperti itu. Apa itu karena efek corona juga Pak ya? Saya kurang tahu ya, tapi kemungkinan besar iya, kemungkinan besar. Nah itu saya jalani kondisi seperti itu kurang lebih, tidur tidak enak itu ya 2-3 hari lah di rumah sakit itu. Terus keluar dari rumah sakit itu Bapak langsung pulang, diantarkan ambulan atau? Jadi setelah 9 hari di rumah sakit menjalani perawatan medis ya, nah itu banyak sekali sebelum masuk ke situ ya, di rumah sakit itu banyak sekali
kondisi-kondisi yang memang kadangkala di luar prediksi kita ya. Jadi COVID itu seperti apa? Yang tahu ya yang sudah pernah masuk ke rumah sakit dan isolasi. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin sedikit menarik ya. Buat saya sendiri juga menarik gitu, karena nggak pada umumnya. Itu pernah beberapa hari itu ada satu atau beberapa pasien itu yang seperti orang mohon maaf ya, dalam tanda kutip tuh kayak orang sakit jiwa. Jadi ketika saya tidur itu orang itu teriak-teriak di luar sambil jalan-jalan gitu. Nggak tahu itu saking parahnya atau stres atau gimana, saya juga kurang tahu. Jadi menurut saya kayak atau karena dia udah stres, udah terlalu lama di rumah sakit nggak sembuh-sembuh atau gimana, sampai menggedor-gedor pintu. Itu satu ruangan sama Bapak Adi? Enggak, satu beda-beda ruangan. Cuman tapi dalam satu koridor. Dengaran gitu pas teriak-teriak? Ya, dia jalan-jalan gitu. Itu salah satu kondisi. Terus ketika pagi hari melihat gejala-gejala orang yang berat dengan batuk ya, saya sendiri kan tidak mengalami gejala batuk ya. Itu sangat-sangat mengerikan menurut saya jenis batuknya. Jadi batuknya itu nggak umum gitu loh. Bapak juga batuk juga loh Pak? Enggak, alhamdulillah enggak. Itu sesak nafas juga itu? Kalau saya enggak batuk, enggak sesak nafas. Terus yang kan memang beda ya, ini Sobat Intai, memang beda orang yang terkena COVID itu gejalanya beda-beda. Ada yang sesak nafas, ada yang batuk, ada yang mohon maaf BAB-nya itu mancur atau keluar air, itu juga ada kayak gitu. Kalau Bapak dulu itu lebih cenderung kemana Pak itu? Iya, jadi hampir semua saya rasakan ya, mulai dari yang minus batuk sama sesak nafas ya, tapi yang gejala-gejala klinis yang lain tuh hampir semua saya rasakan, seperti penciuman hilang, rasa makanan menjadi asin, ada yang bilang nggak terasa apa-apa ya. Terus di pencernaan itu juga berdampak ya. Terus pusing juga, terus nggak bisa tidur nyenyak, itu hampir semua saya rasakan seperti yang itu. Katanya kalau yang terkena COVID itu teman-teman, pas sesak nafas itu kalau mau ngerasain ya, kalian ambil kresek, terus kalian masukkan ke kepala gini, terus kalian kunci, ya kayak gitu katanya, rasanya kayak gitu. Ya, katanya seperti itu, sesak nafas, atau mungkin pas habis lari-lari ngos-ngosan, sesaknya kan nafasnya pendek. Nah gitu juga bisa. Ya, terus ada satu lagi gejala klinis yang hampir semua merasakan ya, yang terkena COVID itu nafas pendek. Jadi kalau ada informasi ya, kan banyak beredar informasi di sosial media, ada semacam video yang menunjukkan durasi waktu tertentu. Jika kita bisa melewati durasi tersebut, kita bisa dikatakan bebas dari atau tidak terpapar daripada virus corona ini. Ya kan, pernah melihat ya? Pernah. Nah, itu memang benar. Karena ketika saya terkena COVID ya, pada awalnya itu saya masih bisa bernafas panjang, itu saya coba. Jadi kurang lebih kita menahan nafas, kita tahan selama 15 detik itu masih bisa di awal-awal. Tapi ketika gejala itu sudah mulai di hari kelima atau seminggu setelah terpapar, itu memang nggak bisa. Jadi untuk tarik nafas panjang dan kita menahan nafas itu nggak bisa. Bisa dikatakan nafas kita cuma pendek-pendek gitu aja. 4 detik, 5 detik gitu ya? Enggak sampai ya, mungkin 1 detik aja narik nafas. Jadi kayak nggak bisa kita tarik panjang seperti orang normal, nggak bisa. Dan untuk menahan nafas mungkin 10 detik aja nggak bisa kita nahan nafas gitu. Jadi memang seperti itu. Coba ya saya tahan nafas nih. Aman Sobat Intai, aman. Jadi kita aman ini. Terus setelah Bapak selesai isolasi di rumah sakit, itu kan 9 hari. Setelah itu Bapak tes PCR. Ya. Nah, ini ada sedikit informasi ya, mungkin ilmu buat kita semua ya. Dan mungkin ilmu ini nggak tahu ke depan mungkin juga ada
perubahan lagi, karena kita tahu bahwa COVID ini adalah sebuah bisa dikatakan virus yang baru, yang dimana untuk vaksin dan lain sebagainya juga masih belum benar-benar 100% bisa mengatasinya ya. Jadi ketika saya di hari terakhir di rumah sakit 9 hari itu, dokter sudah memutuskan untuk memulangkan saya ya. Tentunya dengan beberapa parameter-parameter yang sudah beliau siapkan ya. Salah satunya itu adalah hasil cek darah. Jadi kalau di rumah sakit terakhir, rumah sakit rujukan saya pada saat terkena COVID ya, itu terakhir itu kita tidak dilakukan tes swab PCR lagi. Jadi cuman yang kita lakukan itu adalah tes darah ya, mengecek kondisi darah kita dan ronsen paru-paru ya, untuk mengetahui kondisi paru-paru kita setelah dilakukan rawat di rumah sakit. Yang putih-putih tadi itu. Ya, pneumonia-nya. Apa namanya, Pak? Pneumonia. Pneumonia. Ya, pneumonia. Ya, jadi dari tes darah saya di 9 hari itu sudah menunjukkan hasil yang bagus, ya, hasil yang bagus. Terus hasil paru-paru juga sama. Kenapa tidak dilakukan PCR lagi? Ini info dari dokter yang menangani saya, dokter paru yang menangani saya, bahwa ketika kita sudah memasuki masa inkubasi, selesai inkubasi virus ya, itu kalau pada saat saya masuk itu insya Allah dengan gejala ringan itu inkubasi virus itu kurang lebih 10 hari. Jadi ketika kita sudah melewati 10 hari itu bisa dikatakan virus itu sudah lemah dan sudah tidak bisa menular ke orang lain. Tapi virus itu bisa saja masih ada dengan kondisinya yang sudah lemah. Artinya virus itu sudah tidak bisa menularkan ke orang lain ya. Jadi gitu. Nah, itu tidak dianjurkan, mungkin SOP-nya seperti itu, tidak dianjurkan swab PCR, karena kalau swab PCR masih ada kemungkinan bahwa hasilnya nanti positif, karena sisa-sisa itu menurut pengalaman di dunia kedokteran mungkin masih terdeteksi di alat laboratorium untuk tes PCR itu, walaupun sudah tidak menular. Gitu. Ya. Setelah pulang, Bapak kan sudah dinyatakan, ini sembuh. Setelah itu boleh dipulangkan. Nah, setelah Bapak pulang dengan isolasi kurang lebih 14 hari, itu Bapak kondisinya sudah fit 100% atau masih tahap ini mulai pemulihan? Recovery. Ya, jadi setelah 9 hari di rumah sakit, saya pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah itu dengan kondisi yang bisa dikatakan ya mungkin masih 50% ya. 50%, Pak. Ya, jadi kurang lebih masih 50%. Dan selama 3 bulan ke depan itu kami masih merasakan gejala-gejalanya, dan itu sudah disampaikan oleh dokter yang menangani kami. Jadi nanti gejala itu masih akan ada sekitar beberapa bulan ke depan, dan kami merasakannya itu 3 bulan ke depan setelah terpapar ya, setelah sakit karena COVID ini, itu gejala masih muncul hilang. Jadi kayak suhu badan naik, pusing, badan nggak enak, itu masih sering muncul. Selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti sebaiknya sebelum 3 bulan itu kita diam diri di rumah atau melakukan aktivitas seperti biasa, atau gimana Pak menurut Bapak? Kalau mungkin itu beda-beda ya, jadi setiap orang beda ya. Dan kalau dari saya pribadi, setelah dari rumah sakit itu saya masih isoman di rumah, walaupun sebenarnya secara medis sudah tidak bisa menularkan ke orang lain, tapi saya masih berusaha untuk istirahat di rumah selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu sudah aman Pak ya? 1 minggu itu sudah, maksudnya bisa melakukan ya mungkin 70% ya, mulai sudah pulih. Ada kenaikan, sudah lumayan pulih lah,
sudah lumayan pulih dari gejala-gejala awal yang ada gitu Mas Wahyu. Oke. Menurut Bapak ini seberapa hebat sih dampak virus corona bagi kita itu? Oke. Jadi kalau kita bicara dampak virus corona, mungkin ada beberapa kategori yang bisa kita ambil ya. Dampak bagi diri sendiri ya, seperti saya yang sudah terpapar corona, ya sangat-sangat berdampak ya, baik secara fisik ya maupun secara kejiwaan ya. Jadi mungkin setelah ini kurang lebih sekitar 8 bulan saya dari terpapar corona itu masih ada rasa yang masih tertinggal gitu. Iya, bukan. Artinya rasa sedikit trauma ya. Sedikit trauma dengan gejala-gejala yang saya rasakan. Itu kalau bagi saya pribadi. Jadi makanya mungkin sobat Intes semua ya, dengan atau dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang masih seperti ini, pandemi masih belum berakhir, ya saya mengajak pada sobat Intes semua untuk tetap selalu menjalankan prokes ya. Prokes itu sebenarnya baik sekali, baik itu di masa pandemi maupun tidak ya. Karena memang benar kondisi saat ini memang bisa dikatakan polusi sudah sangat seperti ini ya Mas Wahyu ya. Jadi kita pakai masker, kita dimanapun harus cuci tangan, itu menurut saya harus menjadi sebuah standar di kehidupan kita kemudian. Itu dengerin Sobat Tinta, harus jaga kesehatan, protokol, cuci tangan dan pakai masker, jangan lupa. Terus gini kan Bapak yang sudah berpengalaman, yang bukan berpengalaman sih, yang pernah terkena COVID-19. Jadi menurut Bapak yang seperti saya ini yang belum pernah terkena, itu apa yang saya harus lakukan itu Pak? Ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama ya kita harus benar-benar bisa konsisten menjalankan prokes ya. Jadi ketika kita berada di ruang publik ya, ruang publik yang banyak orang, terutama yang banyak orang dan di indoor, ruang tertutup ya, itu diusahakan kita menggunakan masker, terus sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Terus yang ketiga, hand sanitizer jangan lupa dibawa dimanapun Anda berada, sering-sering menggunakan hand sanitizer ketika kita habis memegang atau berada di ruang publik memegang benda. Terus jaga jarak itu juga mungkin salah satu cara ya, karena kita tahu sendiri bahwa penularan COVID-19 ini ditularkan salah satunya melalui droplet ya. Dari apa Pak? Melalui droplet itu kayak cairan yang keluar dari hidung ataupun mulut waktu kita bersin dan lain sebagainya, batuk. Kalau menurut Bapak nih, siapa sih orang yang paling berpeluang besar terkena virus COVID-19? Ya tentunya semua orang berpeluang ya. Jadi nggak ada bedanya orang masih anak-anak atau kondisi masih anak-anak, remaja, dewasa maupun sudah berusia lanjut 50 ke atas, semua berpeluang terkena. Cuman yang membedakan itu kemungkinan di daya imunitas tubuh tiap orang itu beda-beda. Jadi mungkin di anak-anak dan orang lansia itu sangat beda ya. Mungkin anak-anak lebih cenderung dia lebih kuat, ataupun di yang usia-usia remaja sekitar 20 tahun itu bisa imunnya itu masih kuat atau masih tinggi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk terpaparnya ya semua punya semua bisa terkena ya, tidak mandang siapa itu, nggak mandang umur. Menurut saya itu yang paling resiko, kan ada yang bilang orang tua itu yang paling resiko tinggi, mohon maaf, dengan kematian. Itu menurut Bapak gimana itu? Ya memang
kenyataannya seperti itu. Kalau kita melihat kondisi berita, itu memang yang paling banyak meninggal itu yang di usia-usia lanjut ya. Terlepas kita kembali lagi kepada takdir ya, bahwa semua itu memang sudah takdir ya. Tapi memang kenyataannya yang banyak terpapar dan terpaparnya itu dengan gejala berat dan diakhiri dengan kematian ya yang tua. Dan mungkin karena itu tadi imunnya sudah lemah dan lain sebagainya, ditambah dengan penyakit-penyakit bawaan yang mungkin sudah kronis atau lain sebagainya. Berarti yang lebih risiko tinggi kematian itu karena ada komplikasi penyakit yang dibawa. Iya, tambah lagi kena COVID-19 gitu ya. Jadi ini Pak, terakhir tips untuk kita dan Sobat Intai dari Bapak yang terpapar virus corona. Tips apa ya? Yes, buat apa ya, minimal meminimalisir lah Pak kita. Ya, minimalisir ya. Kalau tahu ya, artinya kalau saya melihatnya corona ini kan sebenarnya hampir sama kayak virus-virus yang lain ya, mungkin kayak seperti virus influenza ya, influenza yang beberapa puluh tahun yang lalu juga hadir di dunia ini dan menyebar ke seluruh dunia ya, kurang lebih sama seperti itu. Tapi untuk tujuan daripada atau virus ini, sebelum saya masuk ke tips ya, bahwa virus ini nanti kemungkinan juga akan mengenai sebagian besar penduduk yang ada di bumi ini. Kemungkinan seperti itu, seperti influenza. Siapa yang nggak pernah kena influ kan? Pasti kan bisa dikatakan hampir semua kan sudah pernah flu ya. Flu. Ini mungkin juga. Jadi ketika semua sudah terpapar, sudah terjangkit, itu akan tumbuh yang namanya istilahnya herd immunity ya. Herd immunity. Jadi kekebalan dalam sebuah klaster atau masyarakat itu sudah ada, karena semua sudah bisa dikatakan terjangkit dan imunitasnya sudah ada. Endingnya mungkin seperti itu. Dan untuk tips kepada Sobat Intai semua, baik yang yang sudah terpapar maupun yang belum terpapar ya. Yang pertama ya mungkin prokes itu harus kita benar-benar concern kita semua terhadap prokes, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, olahraga, kurangi mobilitas dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dijalankan. Dan mungkin ini ada sedikit saran, masukan. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat bertemu dengan salah satu teman saya itu kebetulan beliau itu seorang atlet yang sudah pensiun dan menjadi instruktur atau guru salah satu cabang olahraga ya. Dan saya tanya ke beliaunya terkait dengan atlet yang beliau didik itu apakah pernah terkena corona ya dan sampai bergejala, dan jawaban beliau sangat mencengangkan ya. Artinya semua atletnya itu bisa dikatakan tidak ada yang kena ya. Artinya ya kita nggak tahu ya, kita terkena COVID itu bisa dikatakan kamu terkena COVID itu kalau sudah melalui beberapa tahap, salah satunya itu tes PCR swab ya kan. Kalau nggak dites PCR swab ya nggak tahu terpapar atau enggak. Tapi yang jelas ya para atletnya itu baik-baik saja. Entah dia terpapar dengan kondisi OTG ataupun enggak ya, dia itu sudah yang menurut saya aman. Artinya apa? Artinya yang bisa saya simpulkan di sini bahwa orang yang rutin melakukan olahraga setiap hari, orang yang rutin
melakukan olahraga setiap hari itu kemungkinan imunitasnya itu memang lebih tinggi daripada yang enggak. Kita tahu sendiri seorang atlet itu kan olahraga itu kayak semacam makanannya tiap hari. Jadi mereka itu pagi latihan, sore latihan, seperti itu terus. Dan mereka terkena sinar matahari terus. Dan saya tanya juga kebiasaannya seperti apa seorang atlet. Ya biasa, nggak ada kayak tradisi kita ketemu salaman itu ya masih berlangsung di kalangan mereka. Seperti biasa gitu. Seperti biasa. Jadi aman-aman. Dan di situ saya mengambil pelajaran juga. Ya, mungkin Sobat Intai juga bisa menerapkan ini. Mari kita jaga konsistensi olahraga kita setiap hari. Ya, minimal yang sering saya baca dari beberapa literasi yang ada itu ketika seseorang itu melakukan olahraga rutin ya, tiap hari itu kurang lebih 45 menit ya, itu imunitas itu akan secara nggak langsung akan tumbuh ya, mungkin karena itu juga. Jadi ketika kita rutin setiap hari 45 menit sampai 1 jam ya, insya Allah kita bisa lebih kuat ketika terpapar virus corona. Memang sih Pak, saya setuju kalau itu. Soalnya saya sendiri kan dari desa. Jadi ketika saya pulang lihat orang-orang desa pergi ke sawah panas-panasan gitu, nggak ada yang pakai masker Pak, nggak ada yang jaga jarak. Yes, seperti kehidupan yang semestinya gitu. Berarti memang benar jadi kegiatan atau membiasakan diri dengan hal seperti itu bisa meminimalisir terjadinya atau terpapar virus corona. Tips tadi adalah nggak tips yang bagus gitu Pak? Atau ya, jadi terkait tips ya, tips buat kita semua ya, Sobat Intai, baik yang sudah terpapar maupun yang belum ya, yang belum terpapar semoga nggak terpapar ya. Terpaparnya nanti setelah vaksinnya benar-benar sudah apa itu? Sudah semua. Sudah benar-benar teruji ya. Teruji secara klinis ya. Nah, itu yang pertama ya, mungkin prokes ya. Prokes itu memang benar-benar harus kita laksanakan dan kita jalankan dimanapun berada ya. Pakai masker ya, pakai masker, cuci tangan dimanapun Anda berada. Masuk kantor kita bisa cuci tangan ya, masuk rumah kita cuci tangan, kita berada di area publik ya, kita harus sering-sering cuci tangan. Atau bisa bawa hand sanitizer itu? Iya, itu salah satunya ya. Salah satunya kita juga bisa membawa hand sanitizer untuk kita gunakan dimanapun berada. Saya sendiri sekarang ini ya, di motor, di mobil, di mana pasti ada. Jadi kayak di motor itu saya kasih satu botol kecil gitu. Jadi setelah saya berkendara turun masuk itu pasti saya semprot. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus hindari kerumunan ya. Jadi kurangi kita berada di kerumunan yang sangat-sangat padat ya, di area publik, terutama di area-area indoor, area-area tertutup itu dikurangi, karena kita tahu sendiri bahwa COVID atau Corona ini cara penularannya itu kan melalui droplet ya. Melalui droplet itu semacam cairan yang keluar dari tubuh kita melalui hidung maupun mulut, entah itu bersin, batuk ataupun dan lain sebagainya, atau ngomong ini juga bisa. Jadi ngomong seperti apa itu bahasa Jawanya muncrat ya, omongan air liurnya muncrat ya, mungkin bisa juga gitu. Nah, itu salah satu yang harus kita hindari. Dan salah satu program pemerintah juga kan, salah satunya yang sekarang ini ada itu 5M ya. Tambahnya kan hindari kerumunan ya, dan kurangi mobilitas ya. Nah, mobilitas itu juga perlu. Jadi seperti kita tahu sendiri ya, bahwa kondisi naiknya COVID-19 di kuartal ketiga, kalau saya bilang ini kuartal ketiga ya, itu karena lonjakan setelah libur lebaran kemarin ya. Jadi setelah lebaran, 1 bulan lebaran ya, baru tumbuh
Ya, itu kan karena mobilitas, bisa dikatakan mobilitas kita masih seperti pada saat belum ada COVID. Ya, jadi itu salah satunya. Namun walaupun seperti itu ya, kondisi-kondisi itu harus tetap kita jaga, prokes kita jaga. Yang terpenting adalah mungkin kita juga harus menumbuhkan imun yang dari tubuh kita ya. Salah satunya itu kita harus positive thinking ya. Positive thinking di sini bukan berarti kita cuman positif aja tapi tidak menjalankan prokes, enggak juga seperti itu. Jadi kita positive thinking, prokes kita jalankan. Artinya apa? Artinya kita nggak usah terlalu takut juga ya. Tapi juga kita harus waspada ya. Bukan main tabrak aja sih. Nah, itu salah satunya. Ya sobat intai semuanya. Jadi kayaknya tadi belum pertanyaan terakhir ini. Soalnya saya mau ada yang saya tanyakan lagi nih Pak. Jadi gini Pak, nggak apa-apa Pak ya. Ketika ya semoga enggak lah ada keluarga saya atau ibu saya yang satu rumah dengan saya terpapar COVID-19. Terus yang saya lakukan itu gimana Pak? Pengalaman ya, based on true story. Jadi berbandingkan pengalaman saya pribadi ya. Mungkin kita di saat-saat kondisi seperti ini ya, yang pertama kan kita harus prokes ya, positive thinking ya, terus dan lain sebagainya itu. Yang kedua, ketika kita sudah terpapar seperti apa, dan mungkin bukan kita yang terpapar tapi orang-orang di sekitar kita ya, langkah apa yang perlu dilakukan. Yang pertama ya, kita nggak tahu terpapar atau enggak kalau kita tidak melakukan tes swab PCR ya. Jadi tes swab yang saya tahu yang benar-benar akurasinya itu bisa dikatakan mendekati 100% saat ini ya swab PCR ya. Itu yang akurasinya mendekati 100%. Yang lain itu bisa dikatakan 90% sangat kecil akurasinya. Dan endingnya kalau kita tes-tes yang dibawanya swab PCR seperti antigen, nanti juga tes PCR juga. Jadi mungkin kalau kita sudah ada indikasi itu lebih baik ya kita melakukan swab PCR. Ya, swab PCR mungkin bisa dilakukan di puskesmas tempat Anda tinggal, yang terdekat lah ya, puskesmas terdekat. Itu kalau nggak salah PCR di puskesmas itu saat ini sudah gratis ya. Cuman jadinya agak lama ya. Jadi itu yang pertama, tes PCR ya. Yang kedua pengalaman saya pribadi ya, peralatan medis simple yang seperti termometer, terus alat cek saturasi oksigen itu kita harus ada, karena banyak sekali kasus itu yang indikasinya atau gejala klinisnya itu untuk saturasi oksigen turun itu nggak menunjukkan gejala klinis gitu loh. Jadi saturasi oksigen turun, kondisi baik-baik saja, tapi nanti ketika sudah mencapai titik tertentu, ketika tubuh manusia sudah nggak bisa mentoleransi, nah itu baru langsung kedes gitu Pak, kayak meledak gitu. Dan itu meledaknya sudah bisa dikatakan sangat-sangat parah lah kalau mungkin di medis seperti itu. Jadi alat-alat itu harus ada, cek kontrol suhu tubuh, saturasi oksigen ya. Selama mungkin kalau masih bisa mengkonsumsi makanan, masih enak untuk makan, tubuh masih enak untuk olahraga, mungkin dilakukan isolasi mandiri saya rasa cukup baik-baik saja. Tapi ketika sudah menunjukkan indikasi-indikasi klinis seperti saturasi turun, jadi kalau kita seperti dari literasi yang ada itu kan sering menyebutkan bahwa saturasi di bawah 95% itu sudah harus di penanganan medis yang lebih tinggi seperti di rumah sakit atau yang lainnya. Karena ketika 95% ke bawah itu kita sudah harus diinjeksi oksigen ya, ditambah oksigen yang dimasukkan gitu. Ya, gitu. Jadi mungkin itu sih. Terus
positif ya. Jadi pikiran kita positif ya, nggak usah terlalu banyak melihat berita-berita yang mengerikan terkait COVID. Itu salah satu cara menurut saya. Karena ketika saya terpapar dan saya masuk, itu yang saya lihat berita itu cuma itu, gimana cara sembuh dari COVID-19. Beritanya COVID, gimana-mana beritanya COVID. Terus saya mencari tahu gitu. Jadi saya sendiri mencari tahu gimana cara menangani COVID, cara sembuh dari COVID. Menurut saya itu nggak baik juga gitu. Jadi mendingan positif thinking aja, cari berita-berita yang positif yang sesuai dengan kegiatan, aktivitas, kesenangan ya, mungkin itu lebih baik. Jangan COVID saja gitu Pak ya, yang dicari COVID. Nyalakan TV yang keluar COVID, pegang HP yang keluar COVID. Iya. Itu juga salah satu yang membuat ketenangan pikiran itu tumbuh. Jadi kembali lagi Pak ya, ketika kita merasa keluarga kita itu positif, terus ketika kita itu OTG Pak, maksudnya orang tanpa gejala, dan merasa bahwa diri kita itu baik-baik saja, nggak terpapar. Nah itu ya Bapak itu Pak, atau cukup kesadaran diri ya wes lah, karena keluarga sakit kita isolasi mandiri. Ya makanya kembali lagi ya. Jadi kalau kondisi saat ini, kondisi pandemi yang belum berangsur pulih, ketika kita ada sakit ya, entah itu kita nggak tahu kan, kalau kita nggak melakukan cek atau tes swab PCR itu kita nggak tahu kita terpapar atau enggak. Ya mungkin yang langkah yang bijak ya untuk semua insan ya, ketika mereka sakit sedikit, nggak sakit maupun sakit ya, itu kita harus lebih waspada. Mungkin kalaupun sakit tapi kita dalam keadaan tanpa gejala ya, kita harus lebih memprotek. Artinya apa? Artinya ketika kita berada di luar rumah, berkomunikasi dengan orang, kita ya benar-benar harus menjaga, baik menjaga diri sendiri maupun menjaga orang lain. Kan husnuzon kepada diri sendiri Pak. Ya bisa dikatakan seperti itu. Ya seperti itu Pak ya. Jadi buat Sobat Intai, kalau memang ya mohon maaf ketika ada keluarganya yang terpapar virus, meskipun Sobat Intai yang satu keluarga itu tidak merasakan apa-apa, lebih baik tes PCR kan sekarang gratis di puskesmas, tapi ya itu tadi keluarnya agak lama. Itu tadi Sobat Intai, hasil diskusi kita mengenai pengalaman dan juga tips untuk Sobat Intai mengenai corona. Kita ketemu lagi di Intai selanjutnya. Saya Wahyu Alfi. Saya Adila Swastika Putra. Inilah Intai, info santai.